Initiating System 1. System 1 loaded. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan inverse kinematik robot berkaki. Sebelum kita langsung penjelasannya, apa itu inverse kinematik? Inverse kinematik merupakan suatu metode analisa untuk melakukan transformasi dari ruang kartesian ke ruang sendi. Dari persamaan kinematik itu dapat diperoleh hubungan antara konsep geometri ruang sendi pada robot dengan konsep koordinat yang biasa digunakan untuk menentukan kedudukan suatu objek. Jadi, pada pergerakan kaki robot itu dapat diatur dengan mengatur sudut-sudut dari motor-motor yang terdapat pada joinnya. Pengaturan sudut ini dapat berupa trial and error. Namun peraturan dengan metode tersebut kurang presisi dan sulit untuk mengubah derajatnya. Maka, terdapat dua metode analisa kinematika robot berkaki ini, yaitu forward kinematik dan inverse kinematik. Kedua analisa kinematik robot berkaki ini memakai koordinat kartesian dalam bentuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, serta mengimplementasikan ruang kartesian tersebut pada robot berkaki. Namun kebanyakan orang itu menggunakan inverse kinematik karena lebih simpel dibandingkan dengan forward kinematik. Perhitungan inverse kinematik. Robot yang memiliki 4 kaki, di mana setiap kakinya itu memiliki 3 derajat kebebasan. Setiap kaki robot terdiri dari 3 servo yang memungkinkan pergerakan di 3 sumbu, yaitu maju mundur, naik turun, dan kiri kanan. Dapat kita lihat pada gambar. Pada gambar tersebut, di sini ada sudut yang kami beri nama alfa itu sebesar 30 derajat, lalu beta 60 derajat. Lalu ada sudut di bagian sendi ini, yaitu disebut dengan gamma, yaitu 12 derajat. Servo pertama yang melekat pada badan robot digunakan untuk membuat an efektor bergerak maju mundur pada sumbu Z. Servo kedua yang melekat pada servo pertama digunakan untuk membuat an efektor naik turun, dan servo ketiga yang menempel pada kaki digunakan untuk membuat an efektor merapat atau menjauh dari badan robot. An efektor pada kaki robot ditandai dengan karet hitam yang berada di telapak kaki robot yang digunakan untuk membantu robot berjalan agar tidak tergelincir di lantai yang licin. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa di sini adalah derajat alfa dan ini adalah garis Z dan garis X. Lalu ada panjang joint leg yang pertama dan joint leg yang kedua. Pada servo pertama ini dan kedua dipasang berhimpitan sehingga jarak sumbu tengah antar servo adalah 2 cm. Servo kedua dan ketiga dihubungkan dengan sebuah link dengan N panjang total 8,5 cm. Dan jarak antar pusat servo kedua dan ketiga adalah 5 cm. Lalu ada sudut motor pertama pada sumbu utama. Seperti pada gambar, ini adalah garis sumbu, ini garis sumbu X, dan ini sumbu Z. Dan ini akan membentuk sudut pertama. Pada sudut motor pertama ini kami menggunakan rumus panjang total yaitu X kuadrat, akar dari X kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian ditinjau model kaki dari sumbu X dan sumbu Y untuk mencari persamaan-persamaan lain yang dapat digunakan untuk mengetahui besar sudut-sudut. Besar sudut motor kedua terhadap sumbu X dan sudut ketiga besar sudut motor ketiga pada sumbu Y. Berikut model kaki pada sumbu X dan sumbu Y. Dapat kita lihat pada gambar, ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Pada sumbu Z ini kita memiliki 2 gambar, yaitu gambar segitiga, yang mana ada gambar segitiga BDE dan segitiga BCD.
untuk mencari sudut-sudut itu dapat dimanfaatkan bantuan dari dua buah segitiga. Hubungan antara segitiga BDE dan segitiga BCD. Nah, pada gambar, ini adalah segitiga BDE yang membentuk sudut alfa, lalu segitiga BCD itu membentuk sudut beta. Nah, di mana nilai-nilai sudut itu dapat ditentukan dengan sudut 2 sama dengan beta ditambah alfa dikurang 90 derajat. 90 derajat ini dapatkan dari sudut antara Y dan Z. Lalu kita tinjau dari segitiga BDI. Segitiga BDI ini membentuk segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari sudut alfa itu dapat menggunakan rumus tangen dari trigonometri. Seperti yang kita ketahui, rumus tangen itu adalah depan dibagi dengan samping, yang mana depan alfa adalah sisi D dan E. Sisi samping dari alfa itu adalah BE, maka didapatkan rumus alfa sama dengan tan pangkat minus 1 DE dibagi dengan BE. Di mana DE itu dapat dicari dengan DE sama dengan DF dikurang AF. Dari segitiga BDE yang terlihat pada gambar juga dapat ditentukan jarak antar titik BE ke titik DE menggunakan rumus Pythagoras, di mana BD merupakan sisi terpanjang dan DE dan BE merupakan sisi siku-sikunya, sehingga rumus BD itu sama dengan akar dari DE kuadrat ditambah BE kuadrat. Baik, mari kita lihat gambar tadi. Nah, segitiga BDE ini kan membentuk segitiga siku-siku. Kita mendapatkan rumus BDE ini menggunakan rumus Pythagoras seperti yang kita ketahui. Jadi ini adalah sisi miring dari segitiga BDE, sehingga untuk mencari nilai sisi miring ini digunakanlah rumus Pythagoras yang didapatkan tadi. Oke, kemudian kita meninjau segitiga BCD. Dapat terlihat bahwa segitiga BCD ini merupakan segitiga sembarang yang membentuk sudut beta. Nah, dari segitiga BCD telah diketahui ketiga sisinya, yaitu BC, CD, dan BD, sehingga untuk mencari sudut beta dapat menggunakan bantuan rumus aturan kosinus, yaitu arcus cos BC kuadrat ditambah BD kuadrat dikurang CD kuadrat dibagi 2 dikali BC dikali BD. Lalu hubungan segitiga BCD dan sudut 3. Oke, ini sudut ketiga dan ini adalah garis Y dan ini garis X. Lalu yang di atas adalah sumbu normal yang membentuk sudut theta. Dari gambar terlihat bahwa besar sudut 3 dan sudut theta itu membentuk 90 derajat. Jadi, didapatkanlah rumus sudut 3 sama dengan 90 derajat kurang dengan theta. Untuk mencari besarnya nilai theta, maka dapat ditinjau dari segitiga BCD yang merupakan segitiga sembarang yang telah diketahui seluruh sisinya. Nilai theta itu dapat dicari dengan menggunakan aturan kosinus dari trigonometri, yaitu theta sama dengan arcus cos dikali dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat dikurang BD kuadrat dibagi dengan 2 dikali BC dikali dengan CD. Nah, pada perhitungan ini kinematika robot berkaki ini dapat disimulasikan pada MATLAB. Menurut saya sangat disarankan untuk melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum melakukan implementasi analisa kinematika yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga simulasi dapat mengantisipasi apabila sistem yang dibuat mengalami kegagalan. Setelah simulasi berjalan dengan baik, kemudian dapat dilakukan dengan perancangan hardware. Di sini ada nilai S1 angle dan S2 angle dan S3 angle. Ini S1 angle itu adalah nilai sudut pertama, S2 angle itu adalah nilai sudut yang kedua, S3 angle adalah nilai sudut yang ketiga. Maka dari ketiga sudut itu, nilai ini dapat diberikan langsung kepada servo controller dikarenakan servo controller memberikan sinyal dari 0 sampai 2500 kepada setiap servo. Untuk itu harus dicari terlebih dahulu nilai konversi dari sudut menjadi angka yang tepat untuk diberikan kepada servo controller. Nah, nilai besarnya itu 1 derajat sama dengan
1500 dibagi dengan 180 derajat sama dengan 8,33. Berikut adalah gambar desain 3D robot berkaki. Kami mendesainnya di aplikasi Tinkercad. Ini adalah panjangan robot. Ini robot atas. Lalu ini tampak samping. Ini juga tampak atas. Baik, kami akan memberikan video kami saat melakukan proses pergerakan robot. Ini salah satu contoh pergerakan robot yang kami kerjakan.